Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali tatap maya di mata kuliah pembelajaran terpadu. Kita hari ini memasuki pertemuan ke-12, artinya sudah tinggal 2 pertemuan lagi ya, 2 pertemuan lagi sebelum berakhir semester ini dan perkuliahan di semester ini, di terpadu ini. Nah, hari ini presentasi kelompok 8 mengenai materi atau mode pembelajaran terpadu integrated ya. Yang kemarin itu berarti, yang kemarin itu apa? Masih ingat nggak? 3D. Oh ya, 3D itu sudah di record ya kemarin rekamannya. 3D. Nah, kalau 3D itu kan memadukan keterampilan ya kemarin ya. Beberapa keterampilan dari keterampilan yang sama atau keterampilan apa aja yang dipadukan. Nah, kalau integrated, nah ini nanti dijelaskan lebih lanjut oleh kelas kelompok 8, tapi ini keterkaitan antar materinya itu saling tumpang tindih gitu ya. Jadi kalau gambarnya itu kalian kalau tahu diagram Venn, nah itu tuh ada irisan di setiap materi yang akan dibahas di integrated gitu. Jadi beda dengan yang lainnya gitu. Beda dengan tematik, beda dengan Weber atau nah ini tuh sama kayak share, tapi kalau share itu dia 2 kan ya. Dia tuh irisannya cuma 2 ya. Kalau integrated itu lebih dari 2. Nah, biasanya yang digambarkan itu 4 ya, kelompok 8 ya. 4 gitu. Jadi nanti bagaimana kelompok 8 ini merangkai pembelajaran dengan model integrated. Jadi nanti dijelaskan bisa diintegratin apa yang menjadi irisan materi dari misalnya yang pertama dan yang kedua dengan yang ketiga gitu. Nanti itu harus ada irisan bahasan yang memang di kedua materi itu dibahas, di 2 mata pelajaran itu dibahas, atau di 3 lebih dari 2 ya, karena ya kalau yang 2 namanya yang share itu yang 2 gitu. Kalau ini lebih dari 2. Oke, kita langsung aja ke kelompok 8. Silakan Ramadina atau siapa yang mau memimpinnya? Vina, Ibu. Vina, oke, silakan Vina untuk memulai presentasi. Nanti seperti biasa materinya terlebih dahulu, terus nanti dijelaskan contoh RPP-nya, bagaimana menyusun RPP tersebut, karena misalnya ini integrated itu ciri khasnya atau karakteristiknya ya di irisan tadi, irisan materi gitu. Nah, itu disebutkan irisannya apa gitu ya, materinya seperti apa dari keempat mata pelajaran misalnya gitu. Dari setelah RPP-nya baru nanti dilanjutkan tanya jawab. Silakan Vina, kelompok 8. Izin share screen, Ibu. Boleh, yang share screen-nya Vidi. Oke, sudah ada di ini aja di apa? Slideshow. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari yang terhormat Ibu Siti Maryam Rohimah SPD MPD dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai model pembelajaran terpadu integratif. Baik, sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Ramadina Adinda Novianti dengan NPM 20506133. Yang kedua ada Putri Dwi Karla dengan NPM 20506166. Dan yang terakhir saya sendiri Vina Oktaviana dengan NPM 2050606168. Baik, di sini kami akan membahas mengenai pengertian. Yang kedua ada karakteristik, yang ketiga prinsip-prinsip, yang keempat tujuan dan manfaat,
Yang kelima ada kelebihan, yang keenam kekurangan, dan yang terakhir yaitu langkah-langkah. Baik, materi pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri mengenai pengertiannya. Menurut Fogarty tahun 1991, pembelajaran terpadu model integrated merupakan pendekatan belajar mengajar yang memadukan 4 atau lebih mata pelajaran dengan memprioritaskan konsep-konsep, keterampilan-keterampilan atau sikap yang dapat dipadukan dari masing-masing mata pelajaran yang bertolak dari tema sentral. Pembelajaran terpadu model integrated secara psikologis dapat memberikan pengalaman yang bermakna bagi anak karena anak mengalami secara langsung dan menghubungkannya dengan konsep-konsep lain. Hal ini sesuai dengan falsafah I hear, I forget, I see, I remember, I do, I understand. Dengan demikian, pembelajaran terpadu model integrated dapat memberikan peluang yang besar bagi peningkatan hasil belajar dan pengembangan kreativitas siswa secara bermakna ke arah pencapaian tujuan pembelajaran yang optimal. Materi selanjutnya ada karakteristik. Yang pertama, pembelajaran terpusat pada anak. Karena pada dasarnya pembelajaran terpadu ini merupakan suatu sistem pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada siswa baik secara individu maupun kelompok. Siswa dapat aktif mencari, menggali, serta menemukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip dari suatu pengetahuan yang harus dikuasai sesuai dengan perkembangannya. Yang kedua, menekankan pembentukan pemahaman dan kebermaknaan. Pembelajaran terpadu mengkaji suatu fenomena dari berbagai macam aspek yang membentuk semacam jalinan antar skemata yang dimiliki oleh siswa, sehingga akan berdampak pada kebermaknaan dari materi yang dipelajari oleh siswa. Hasil yang nyata dapat didapat dari segala konsep yang diperoleh dan keterkaitannya dengan konsep-konsep lain yang dipelajari dan mengakibatkan kegiatan belajar lebih bermakna. Hal ini diharapkan dapat berakibat pada kemampuan siswa untuk menerapkan perolehan belajarnya pada pemecahan masalah-masalah nyata dalam kehidupannya. Yang ketiga, belajar melalui proses pengalaman langsung. Pada pembelajaran terpadu diprogramkan untuk melibatkan siswa secara langsung pada konsep dan prinsip yang dipelajari dan memungkinkan siswa belajar dengan melakukan kegiatan secara langsung, sehingga siswa akan memahami hasil belajarnya secara langsung dengan fakta dan peristiwa yang mereka alami, bukan sekedar informasi dari guru. Yang keempat, lebih memperhatikan proses daripada hasil semata. Pada pembelajaran terpadu dikembangkan pendekatan discovering query atau penemuan terbimbing yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi. Pembelajaran terpadu dilaksanakan dengan melihat keinginan, minat, dan kemampuan siswa sehingga memungkinkan siswa termotivasi untuk belajar terus-menerus. Yang kelima, syarat dengan muatan keterkaitan. Pembelajaran terpadu memusatkan perhatian pada pengamatan dan pengkajian suatu gejala atau peristiwa dari beberapa mata pelajaran sekaligus, tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak, sehingga memungkinkan siswa untuk memahami suatu fenomena pembelajaran dari segala sisi, yang pada gilirannya nanti akan membuat siswa lebih arif dan bijak dalam menyikapi atau menghadapi kejadian yang ada. Next slide. Selanjutnya ada prinsip-prinsip. Menurut Ujang Sukandi dan kawan-kawan, secara umum prinsip-prinsip ini dengan diklasifikasikan menjadi yang pertama, prinsip penggalian tema, yang merupakan fokus dalam pembelajaran terpadu. Tema-tema yang saling tumpang tindih dan ada keterkaitan dengan menjadi target utama dalam pembelajaran. Dengan memperhatikan beberapa persyaratan, tema hendaknya tidak terlalu luas serta mudah dipadukan dengan banyak mata pelajaran. Tema juga harus bermakna dan tema tersebut harus memberikan bekal untuk belajar selanjutnya. Tema harus sesuai dengan tingkat perkembangan psikologis anak. Tema yang berkembang juga harus mewadahi sebagian besar minat anak. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi di dalam rentang waktu belajar. Tema yang dipilih harus mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta asas relevansi, dan tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan dari sumber belajar. Lalu ada prinsip pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran akan optimal apabila guru mampu menempatkan dirinya dalam keseluruhan proses sebagai fasilitator dan moderator. Menurut Prabowo tahun 2000,
menyatakan bahwa guru dapat berlaku sebagai berikut. Yang pertama, guru hendaknya jangan menjadi single aktor yang mendominasi pembicaraan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok, dan guru perlu mengakomodasi terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam perencanaan. Lalu ada prinsip evaluasi. Terdapat beberapa langkah positif dalam pelaksanaan evaluasi yang terdapat pada pembelajaran padu integratif ini, diantaranya memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri atau self-assessment di samping bentuk evaluasi lainnya. Yang terakhir ada prinsip reaksi. Dampak pengiring yang penting bagi pelaku secara sadar belum tersentuh oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar, karena itu guru dituntut agar mampu untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sehingga tercapai secara tuntas tujuan-tujuan pembelajaran. Guru harus bereaksi terhadap aksi siswa dalam semua peristiwa serta tidak mengarahkan aspek yang sempit, melainkan ke suatu kesatuan yang utuh dan bermakna. Dalam hal seperti ini, guru hendaknya menemukan kiat-kiat untuk memunculkan permukaan. Next slide. Lalu ada tujuan dan manfaat. Tujuan dari pembelajaran model integrated ini untuk meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajari siswa secara lebih bermakna. Yang kedua, mengembangkan keterampilan, menemukan, mengolah, dan memanfaatkan informasi. Yang ketiga, menumbuh kembangkan sikap positif, kebiasaan baik, dan nilai-nilai luhur yang diperlukan dalam kehidupan. Yang keempat, menumbuh kembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, serta menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, meningkatkan minat dalam belajar. Dan yang keenam, memilih kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Manfaatnya, banyak topik yang tertuang di dalam setiap mata pelajaran yang mempunyai keterkaitan konsep dengan yang dipelajari oleh siswa. Yang kedua, pada pembelajaran terpadu memungkinkan siswa memanfaatkan keterampilannya yang dikembangkan dari mempelajari keterkaitan antar mata pelajaran. Yang ketiga, pembelajaran terpadu melatih siswa untuk semakin banyak membuat hubungan inter dan antar mata pelajaran sehingga siswa mampu memproses informasi dengan cara yang sesuai daya pikirnya dan memungkinkan berkembangnya jaringan konsep-konsep. Yang keempat, pembelajaran terpadu ini juga membantu siswa dapat memecahkan masalah dan berpikir kritis untuk dapat dikembangkan melalui keterampilan dalam situasi nyata. Selanjutnya, daya ingat terhadap materi yang dipelajari siswa dapat ditingkatkan dengan jalan memberikan topik-topik dalam berbagai ragam situasi dan berbagai ragam kondisi. Dan yang terakhir, dalam pembelajaran terpadu ini, transfer pembelajaran dapat mudah terjadi apabila situasi pembelajaran dekat dengan situasi kehidupan nyata. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Kelebihan, adanya kemungkinan pemahaman antara bidang studi, karena dengan memfokuskan pada isi pelajaran, strategi berpikir, keterampilan sosial, dan ide-ide penemuan lain. Satu pelajaran dapat mencakup banyak dimensi, sehingga siswa pembelajaran menjadi semakin diperkaya dan berkembang. 2. Model integrasi, membangun pemahaman di seluruh mata pelajaran, sehingga menambah pengetahuan. 3. Memberi kemudahan kepada siswa dalam mempelajari materi yang berkaitan karena fokus terhadap isi pelajaran. 4. Satu pelajaran dapat mencakup banyak dimensi, sehingga siswa menjadi banyak akan pengetahuan dari apa yang telah diajarkan guru melalui model integrasi. Yang terakhir, memotivasikan siswa dalam belajar. Next. Kekurangan. Guru dituntut memiliki keterampilan yang tinggi. 2. Tidak setiap guru mampu mengintegrasikan kurikulum dengan konsep-konsep yang ada dalam mata pelajaran secara tepat. 3. Mengintegrasikan kurikulum dengan konsep-konsep dari masing-masing bidang studi menuntut adanya sumber belajar yang berkeanekaragam. Terakhir, dalam penerapannya, sulit menerapkan tipe ini secara penuh. Langkah-langkah. Langkah guru merancang program rancangan pembelajaran dengan mengadakan penjajakan tema dengan cara curah pendapat atau brainstorm. 2. Tahap pelaksanaan melakukan kegiatan. Proses pengumpulan informasi, pengelolaan informasi dengan cara analisis, komparasi, dan sintesis. 3. Penyusunan laporan dapat dilakukan dengan cara verbal, grafisi, visual, audio, gerak, dan model.
Tahap kulminasi dilakukan dengan cara 1. Penyajian laporan atau tertulis, oral, unjuk kerja produk. Penilaian produk, proses, dan produk dengan menggunakan prosedur formal dan informal, dengan tekanan pada penilai produk. Model ini merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antara bidang studi, yaitu dengan cara menggabungkan bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih di dalam beberapa bidang studi. Baik, selanjutnya kami akan memaparkan RPP Pembelajaran Padu Model Integrated. Satuan Pendidikan SDN Karsanagara kelas 4 semester 2, hari Sabtu tanggal 26 Mei 2022, alokasi waktu 2 kali 35 menit, tema globalisasi dan teknologi. Kompetensi dasar mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu menemukan kalimat utama pada tiap paragraf melalui membaca intensif. Kemudian indikatornya yaitu menemukan kalimat utama tiap paragraf yang terdapat dalam teks. Kemudian kompetensi dasar mata pelajaran IPA menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan teknologi yang digunakan. Indikatornya yaitu menyebutkan teknologi yang digunakan untuk mengolah sumber daya alam. Kemudian kompetensi dasar mata pelajaran IPS yaitu mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan transportasi serta pengalaman menggunakannya. Indikatornya yaitu membandingkan jenis-jenis teknologi komunikasi dan transportasi yang digunakan masyarakat pada masa lalu dan masa kini. Kemudian kompetensi dasar mata pelajaran PKN yaitu memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya. Kemudian indikatornya yaitu menyebutkan pengaruh positif dan negatif globalisasi bidang teknologi di masyarakat. Tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui membaca intensif, siswa dapat menentukan pokok pikiran dari teks tentang globalisasi dengan tepat. Yang kedua, melalui membaca intensif, siswa dapat menyebutkan teknologi yang digunakan untuk mengolah sumber daya alam dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, siswa dapat membandingkan jenis-jenis teknologi komunikasi dan transportasi yang digunakan masyarakat pada masa lalu dan masa kini dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan tanya-jawab, siswa dapat menyebutkan pengaruh positif dan negatif globalisasi di masyarakat dengan tepat. Kemudian materi pelajaran bahasa Indonesia yaitu teks yang terdiri dari beberapa paragraf. Kemudian mata pelajaran IPA, materinya yaitu sumber daya alam dan teknologi. Kemudian IPS, materinya perkembangan teknologi, dan PPKN, materinya yaitu globalisasi. Model dan metode pembelajaran, modelnya yaitu integrated. Kemudian metodenya diskusi, tanya jawab, dan pemberian tugas. Baik, untuk selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pendahuluan dengan alokasi waktu 10 menit. Siswa dikondisikan siap belajar dengan sikap salam, bertanya kabar, dan mengecek kerapihan kelas. Kedua, ketua kelas diminta untuk memimpin doa, dan guru kemudian melakukan presensi. Yang ketiga, menyampaikan persepsi dengan melakukan tanya jawab tentang jenis-jenis pekerjaan yang telah dipelajari sebelumnya. Yang keempat, menyanyikan lagu Menanam Jagung yang dipimpin oleh seorang siswa. Yang kelima, memotivasi belajar siswa dengan menunjukkan media dan menyampaikan rencana kegiatan pembelajaran mengenai teknologi dan globalisasi. Yang keenam, menyampaikan tujuan dari pembelajaran. Kegiatan inti pembelajaran dengan alokasi waktu 45 menit, siswa diminta untuk mencari telur-teluran yang berisi gulungan kertas teks globalisasi yang berada di sekitar kelas. Yang kedua, siswa membentuk kelompok sesuai dengan warna kertas teks yang dimilikinya.
Yang ketiga, siswa menyimak penjelasan guru mengenai kalimat utama yang merupakan bagian dari pengumpulan informasi. Dan yang keempat, siswa diminta membaca teks globalisasi dengan cara membaca intensif. Selanjutnya yang kelima, siswa menuliskan kalimat utama dari teks globalisasi. Yang keenam, guru menunjuk beberapa siswa untuk menyebutkan kembali kalimat utama yang telah dituliskan. Ketujuh, guru bersama siswa menyamakan persepsi tentang kalimat utama pada teks globalisasi. Yang kedelapan, guru menunjukkan fenomena globalisasi yang terjadi di Indonesia dengan menjelaskan adanya teknologi yang digunakan untuk mengolah sumber daya alam yang diperjelas dengan menunjukkan media gambar kepada siswa. 9. Siswa diskusi kelompok membandingkan jenis-jenis teknologi lainnya di bidang komunikasi dan transportasi yang digunakan masyarakat pada masa lalu dan masa kini atau pengelolaan informasi. Yang 10. Siswa menuliskan hasil diskusi di buku masing-masing. Yang ke-11, guru meminta siswa memperhatikan kembali teks globalisasi untuk mengetahui pengaruh atau dampak dari globalisasi. Selanjutnya, guru melakukan tanya jawab dengan siswa untuk menyebutkan pengaruh atau dampak positif dan negatif dari teknologi yang dituliskan dalam teks globalisasi. Selanjutnya, guru memperjelas kembali dengan menambah pengetahuan atau dampak positif dan negatif dari teknologi selain yang dituliskan dalam teks globalisasi. Siswa menyampaikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Guru bersama siswa membahas mengenai hasil diskusi setiap kelompok dan memberikan reward. Yang terakhir, siswa mengumpulkan hasil diskusi kelompoknya atau penyajian laporan. Kegiatan penutup, durasinya 15 menit. 1. Siswa di bawah bimbingan guru merefleksikan pembelajaran yang telah dilakukan dan memberikan penguatan. Kedua, melakukan evaluasi akhir pembelajaran dengan memberikan latihan soal. Yang ketiga, siswa di bawah bimbingannya guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Keempat, siswa diberi tindak lanjut berupa tugas mencari fenomena globalisasi yang ada. Yang kelima, siswa di bawah bimbingan guru berdoa sebelum mengakhiri pelajaran dipimpin oleh ketua siswa. Yang terakhir, guru mengucapkan salam. Sumber media pembelajaran. Tahmidi dan Tri Puspitasari, 2009, Bahasa Indonesia 4 SD atau MI Jakarta Pusat, Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. Suharti, Tidak ada suaranya atau sudah selesai? Halo? Vina? Vina siapa tadi moderatornya? Oh, maaf Ibu, tadi teman saya sinyalnya sedang kurang bagus. Baik, saya lanjutkan. Medianya yaitu telur globalisasi, kemudian collection pictures, yang ketiga gambar teknologi pengolah SDA. Penilaiannya yang pertama prosedur penilaian proses belajar, dan penilaian hasil belajar, kemudian bentuk penilaiannya, penilaian proses belajar non-tes, penilaian hasil belajarnya non-tes dan tes. Jenis penilaiannya yaitu penilaian proses belajar, pengamatan perbuatan, kemudian penilaian hasil belajarnya, pengamatan hasil perbuatan, dan tes tulis. Instrumen penilaian, yang pertama penilaian proses belajar, lembar pengamatan,
Kemudian penilaian hasil belajarnya, lembar tugas, soal, dan rubrik penilaian. Kriteria penilaian. Yang pertama, penilaian proses belajar. Setiap komponen penilaian proses belajar menggunakan kriteria nilai 4, baik sekali jika maksimal, yang nilai ketiga yaitu baik jika hampir maksimal, nilai 2 yaitu cukup jika sebagian besar baik, nilai 1 kurang jika sebagian kecil baik. Baik, selanjutnya ke sesi tanya jawab untuk teman-teman semua. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Baik, silakan Yusuf. Baik, terima kasih Bu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yusuf Nurdiansa dengan NPM 205060165. Saya perwakilan dari kelompok 10. Di sini saya izin bertanya, apa yang membedakan model pembelajaran integrated dengan model pembelajaran Weber? Karena apabila dilihat dari segi pengertian, kedua model pembelajaran tersebut hampir memiliki kesamaan karakteristiknya. Terus apa yang membedakan dari kedua model pembelajaran tersebut? Kemudian dari implikasinya tadi, dari RPP tadi, dari muatan model pembelajaran atau muatan mata pelajaran tersebut, apa saja gitu yang ada keterhubungannya? Apakah pertanyaannya bisa dipahami? Bisa Yusuf, boleh dituliskan di kolom chat. Terima kasih. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana? Sudah bisa dijawab? Kelompok 8. Gimana Vina, Ramadina? Vina nggak bisa buka video ya? Halo? Tidak terdengar, sorry. Halo, halo? Ya Ibu, Oh, bagaimana? ada terdengar. Ada Bu. Kenapa? Gimana kelompok 8? Ramadina, Vinanya ini tidak bisa buka video. Sepertinya Vina sedang ke air, Ibu. Soalnya tidak ada respon di grup. Oke, Ramadina bisa langsung menjawab. Sama satu lagi siapa? Putri ya? Putri ada atau masih keluar tadi? Ini ada, Bu. Ada, Ibu. Akan dijawab oleh Putri, Ibu. Oh iya, silakan Putri. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yusuf. Model jaring raba-raba atau Webert adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Pertama-tama harus menentukan tema terlebih dahulu, kemudian dikembangkan menjadi subtema dengan memperhatikan keterkaitan antara tema dengan mata pelajaran yang terkait. Model ini lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam pembelajaran sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman secara langsung dengan pengalaman secara langsung. Siswa mudah memahami konsep yang akan dipelajari. Model ini mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan. Model keterpaduan atau intrik adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antara mata pelajaran. Menurut Fogarty, model keterpaduan pembelajaran yang menggabungkan bidang studi yang tumpang tindih dengan topik, konsep, sehingga yang saling berhubungan di dalam beberapa mata pelajaran. Mungkin segitu, Yusuf. Gimana? Ya, dari segi pengertiannya memang seperti itu. Ya, yang saya tanyakan itu apakah ada perbedaan atau persamaan dari kedua model pembelajaran terpadu itu gitu. Kesimpulannya aja seperti itu. Oh iya, bentar. Baik, di sini saya akan menjawab perbedaannya yaitu kalau Webber menggunakan pendekatan tematik, kalau intrik menggunakan pendekatan antara mata pelajaran.
Kayaknya Putrinya keluar lagi ya? Halo Putri, ya dari ini mungkin dari apa Vina sama Ramadina. Ini Vina nggak bisa buka video atau masih keluar? Ya Ramadina boleh ditambahkan nanti Ibu bahas setelah. Baik, Putrinya nggak ada ya? Ibu Oke, silakan. menjawab pertanyaan yang kedua dari Yusuf tadi, Ibu, yang terkait dengan implikasi dari beberapa muatan pelajaran yang ada di RPP, apa yang menjadi keterkaitan dari muatan-muatan mata pelajaran tersebut. Menurut kelompok kami, yang menjadi keterkaitan dari muatan-muatan mata pelajaran tersebut yaitu terletak pada materi globalisasi yang tadi sudah disebutkan. Karena seperti contoh pada mata pelajaran bahasa Indonesia tadi di dalam teksnya juga memiliki keterkaitan dengan muatan PKN yang mengenai dampak positif dan negatif dari globalisasi. Sehingga menurut kelompok kami antara teks dari muatan bahasa Indonesia tersebut juga memuat mata pelajaran dari pendidikan kewarganegaraan mengenai dampak positif dan negatif dari teknologi dan globalisasi tersebut. Gimana Yusuf? Iya, baik, terima kasih banyak untuk pertanyaan yang itu mengenai implikasinya, dan sudah cukup. Oke, Vina ada Vina? Masih di air Ramadina? Sepertinya iya Ibu. Oke. Yusuf ya. Ini menarik soalnya integratif dengan Webed ya, tematik, karena memang kurikulum sekarang 2013 itu pakainya 2. Jadi kalau kalian baca di buku guru atau di kurikulum itu bukan tematik aja, tapi disebutnya tematik terpadu ya. Jadi 2 model terpadu ini digabungkan di dalam kurikulum 2013. Jadi yang pertamanya tematik, yang keduanya terpadu. Nah, bedanya apa? Tematik itu lebih umum daripada terpadu. Jadi kalau tematik misalnya kita ambil tema kegiatan sehari-hari misalnya, kan ada tuh ya kelas 1 atau kelas 2 tuh tema yang kegiatanku atau kegiatan di rumah misalnya. Kan kegiatan tuh banyak ya, kalau kegiatan sehari-hari misalnya yang pertama mengenai di rumah membantu orang tua misalnya, itu di PKN-nya gitu. Di matematikanya misalnya membantu berbelanja misalnya. Itu kan beda sih, sebetulnya nggak ada keterkaitan satu sama lain ya, cuman dia dalam satu tema kegiatan sehari-hari misalnya. Terus yang ketiganya misalnya IPS-nya dia menolong teman misalnya, atau menolong adik dan kakak gitu. Nah itu kan temanya dalam satu kegiatan gitu, tapi kalau cuman tematik aja itu berarti sebenarnya tidak ada keterpaduan dari materi-materi tadi gitu. Kegiatan-kegiatan tadi itu kan berbeda ya, PKN-nya seperti apa, matematikanya apa, IPS-nya apa, tapi temanya sama. Temanya mereka melakukan kegiatan sehari-hari gitu. Tapi kalau di kurikulum juga ya, kalau di kurikulum 2013 ini ngambilnya cuman Webed aja, cuman tematik aja, mungkin jadinya seperti itu. Jadi ada tema, tapi belum tahu tema itu, kalau yang tadi nggak ada keterkaitan satu sama lain, ya udah ini ngajarin bagian misalnya tentang tadi membantu adik kakaknya, yang ini tentang ini, nggak ada keterpaduan dari materi tadi. Nah, tapi kalau ada integrated gitu, keterpaduan, nah antar materi tadi itu harus saling terpadu. Jadi kalau tadi membantu orang tua atau membantu adik dan kakak, nah itu harus kita kaitkan juga. Membantu itu berarti misalnya di IPS-nya, sosialnya, tapi dengan PKN-nya, misalnya mengucapkan rasa terima kasih atau mengucapkan tolong dan sebagainya. Nah itu kan jadi ada kaitannya.
berkaitan di dalam kegiatan sehari-hari tadi gitu, materi-materinya itu dikaitkan gitu. Kalau misalnya mau tematik aja nggak usah dikaitkan juga nggak apa-apa, karena dia hanya dalam satu tema, mau misah-misah juga nggak apa-apa, cuman dalam satu kegiatan yang dilakukan dalam sehari-hari. Tapi kalau ada tematik terpadu atau terpadu aja, misalnya, kalau terpadu itu dia dikaitkan satu sama lain. Nah, kalau tematik terpadu udah dalam satu tema, di dalam tema itu dikaitkan juga materinya, gitu. Nah, kalau ini terpadu aja, berarti kalau terpadu aja ya materinya harus saling berkaitan satu sama lain. Yang tadi Ibu bilang tuh ada irisan yang dipelajari di mata pelajaran ini dengan di mata pelajaran satu yang lagi, itu ada hal yang dibahas yang sama gitu. Contohnya tadi Ramadina dan Vina sama Putri tuh materi yang samanya apa aja tadi materinya? Globalisasi dan teknologi, Ibu. Materinya apa mata pelajarannya maksudnya? Apa aja? Ada bahasa Indonesia, Ibu, IPA, IPS, sama PPKN. Bahasa Indonesia, IPA, IPS, PKN. Nah, bahasa Indonesianya teks tentang globalisasi pastikan. Nah, terus IPA-nya jelas globalisasinya, IPS-nya berarti dampak globalisasinya ya. PKN-nya cara mengatasi apa? Cara sikap-sikap terhadap globalisasi berarti. Jadi kayak kita gimana cara menghindari gitu, misalnya harus memakai apa dan sebagainya gitu ya. Sikap PKN-nya apa sih, tentang apa? Untuk PKN-nya Ibu menyebutkan pengaruh positif, dampak positif. Oh iya, dampak positif dan negatif ya dari globalisasi berarti. Nah gitu. Jadi keterpaduannya itu ya materinya tadi berarti ini saling berkaitan mengenai globalisasi. Nah kalau kita mau ngambil ini temanya globalisasi bisa juga jadi tematik terpadu berarti jadinya, karena sudah dalam satu tema yang sama, di dalam temanya juga dipadukan materinya. Tapi kalau kita mau terpadu aja bisa gitu, karena mereka sudah satu sama lain keterpaduan materinya gitu. Tapi kalau misalnya tematik, bisa aja misalnya kita temanya itu apa ya, energi misalnya, tapi di dalamnya ada globalisasinya, ada energi apanya gitu, itu nggak terkait juga nggak apa-apa. Tapi kalau ya kalau integrated yang tadi berarti harus dipadukan. Nah mungkin kalau sekarang kalian cari di buku tematik, di buku kurikulum 2013 itu nggak ada yang tema tapi nggak nyambung, nggak ada, karena mereka pakainya tematik terpadu. Jadi sudah di dalam satu tema, dan di dalam tema itu dipadukan materi-materi yang memang sama gitu. Termasuk yang ini, yang globalisasi ini. Kalau globalisasi ini dibuat contoh tematik bisa, tapi jadinya tematik terpadu gitu. Jadi kalau tematik aja bisa aja tidak ada hubungan, tapi kalau tematik terpadu sudah di tema sama. Kalau tematik aja hubungannya temanya aja gitu ya, tapi kalau tematik terpadu hubungannya tema dan juga keterkaitan materi. Nah ini contoh di kelompok 8 itu terpadu gitu. Tapi kalau ditanya bisa jadi kita sebut tematik, bisa juga jadi tematik terpadu. Tapi dan ini mungkin lebih gampang nyarinya di RPP sekarang ini, mungkin RPP-nya bisa RPP biasa yang biasa guru gunakan di sekolah ya, karena memang yang sekarang pakainya tematik terpadu gitu. Jadi di sekolah kalian bisa ngambil buku materi itu di sekolah, coba dicek aja materi-materi yang memang diajarkan di kurikulum 2013 itu yang tema itu tematik terpadu biasanya. Begitu Yusuf. Bisa dipahami nggak Yusuf? Dan yang lainnya sebenarnya. Ya Ibu, berarti untuk Weber itu lebih ke tematiknya ya Ibu, berdasarkan tema. Nah untuk integrated itu memadukan dari beberapa mata pelajaran yang emang pembahasannya itu ada tumpang tindih, itu kemiripan atau bagaimana Bu dari tumpang tindih itu? Irisan. Oh irisan. Ya irisan. Jadi kalau tadi globalisasi dari sisi IPS-nya itu atau dari sisi PKN-nya itu dampak positif negatif, kalau dari sisi IPA-nya berarti proses ilmiahnya seperti apa gitu kan. Nah, tapi tetap dalam satu globalisasi. Jadi irisan itu ketika kita ngambil satu materi,
tapi materi itu bisa kita pelajari dari sudut pandang mata pelajaran lain gitu. Jadi kayak kalau misalnya apa ya, jual beli gitu, itu tuh kita bisa pelajari di IPS, tapi kita bisa pelajari di matematika juga. Nah itu irisannya berarti di sana, di si jual beli itu irisannya ketika kita bisa memandang dua atau banyak ya, tidak dua. Jadi beberapa mata pelajaran tapi dalam satu konteks gitu. Gitu Yusuf. Gimana? Oh ya Ibu. Oh ya Ibu, sudah jelas Ibu untuk itu. Tapi untuk pemberlakuannya sendiri Ibu, kan biasanya di sekolah dasar itu di jenjang-jenjang ada kelas rendah dan kelas atas. Nah, untuk tematik atau terpadu ini emang berlaku untuk kelas rendah ataupun kelas atasnya, atau ada perbedaan Ibu? Oke, nah sebetulnya memang di awal udah pernah Ibu bilang ya, kenapa kurikulum 2013 ini mengambil tematik terpadu, karena saat itu gitu ya, ketika kita pakai kurikulum KTSP itu siswa kan, kalau KTSP dulu lebih menanamkan karakter ya, jadi nah setelah itu ternyata direvisi karena memang butuh apa ya, ilmu yang memang kita bisa laksanakan langsung di lapangan gitu, langsung di kehidupan sehari-hari. Contohnya dengan pengambilan tema ini. Kalau tema ini kan kayak kelas rendah itu mereka mengenal diriku gitu ya, diriku. Nah mereka kan langsung bisa melaksanakan apa yang sudah dipelajari itu langsung di kehidupan sehari-hari. Makanya jadinya mengambil tematik gitu ya, tematik terpadu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, karena kan global dunia juga ya, semakin hari semakin mengalami perubahan, dan ternyata seiring berjalannya waktu kelas atas itu justru ketika dibuat tematik atau dibuat tematik terpadu ada hal-hal yang memang esensi, misalnya dari mata pelajaran yang harusnya diperdalam tapi tidak bisa mendalami karena terbatas tema misalnya. Nah, itu kan ada ya. Nah, makanya beberapa kan sekarang mata pelajaran sudah dipisah di kelas atas karena memang butuh karakteristik mata pelajaran itu sendiri untuk dipelajari lebih dalam, tidak hanya sekedar tema gitu. Contohnya misalnya matematika itu kan kalau dibuat tematik ya paling operasi hitung aja gitu ya. Maksudnya karena kan yang kehidupan sehari-hari kita tuh ya berhubungannya dengan itu, padahal di kelas atas itu tidak hanya operasi hitung yang dibahas gitu. Ada hal-hal yang bersifat abstrak yang tidak bisa langsung dilaksanakan di kehidupan sehari-hari gitu, tapi itu membentuk pola pikir kita kalau belajar matematika gitu. Misalnya membentuk berpikir logis, itu kan tidak bisa langsung bentuk nyatanya tuh gimana gitu ya, itu kan dalam kognitif. Nah, itu di kelas atas, makanya sekarang sudah mulai banyak yang dipisah, termasuk nanti kalau kita masuk ke kurikulum merdeka, nah itu nggak ada lagi tematik. Jadi untuk saat ini pertanyaan Yusuf yang relevan untuk tematik terpadu masih di kelas bawah. Kelas atas sekarang sudah mulai direvisi untuk mungkin ada yang masih relevan, misalnya beberapa tema yang memang kayak tadi misalnya globalisasi itu masih bisa kita pakai di kelas atas karena memang esensi dari setiap mata pelajaran itu masih bisa diolah dalam keterpaduan tadi. Tapi ada beberapa mata pelajaran juga kalau digabung tuh jadinya tidak mendalam gitu. Jadi esensi dari mata pelajaran itu kalau digabung tuh jadinya memudar gitu. Bahkan mungkin jadinya tidak kerasa kalau ini tuh lagi belajar ini gitu. Jadi tidak pernah merasa kalau pernah belajar ini gitu jadinya, karena memang sedikit sekali yang dibahas misalnya. Jadi tematik terpadu cocok di kelas bawah. Kelas atas ada yang cocok, ada yang tidak, disesuaikan dengan bahasan yang memang karena sudah mulai semi abstrak juga kan kelas atas ya. Mereka sudah mulai beranjak berpikirnya juga sudah mulai semi abstrak. Kalau di kelas bawah kan udah masih konkret gitu. Mereka kan masih konkret, masih semi konkret. Jadi wajar kalau mereka masih perlu dunia nyata yang harus dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari gitu. Tapi kalau udah kelas atas kan kita udah mulai mau berpikir abstrak, nah nanti kedepannya harus berpikir abstrak kan. Jadinya harus mulai ditanamkan bagaimana pembelajaran itu tidak hanya, jadi kalau di SMA tuh kita belajar misalnya integral gitu, itu nggak bisa kita langsung pulang dari sekolah itu langsung dipakai integral di mana.
nggak bisa gitu. Kita perlu itu untuk apa dulu, itu kan tidak hanya jangka pendek, jangka panjangnya itu kan kita perlu juga. Yang bahkan misalnya kalau tidak bisa langsung dilaksanakan, ya itu bisa membentuk dalam diri kita itu sebagai apa gitu. Nanti hubungannya dengan apa gitu. Jadi tidak bisa kita langsung lihat. Begitu Yusuf. Baik Ibu, terima kasih banyak atas penjelasannya. Oke, bisa dipahami ya? Bisa Ibu. Oke, ada lagi Yusuf? Dari saya sudah cukup. Oke, cukup ya. Yang lain dari Ramadina, Ramadina kelompok 8. Ya nggak apa-apa, mau nanya juga. Ada yang mau ditanyakan Ramadina? Ya misalnya di pas mengambil materi atau menyusun ada kesulitan atau ada apa yang membuat keraguan atau ada yang membuat belum pasti atau apa, ada nggak? Saat menyusun lancar-lancar aja sih Ibu. Oh iya, banyak internet ya. Oke, Vina kemana aja? Ibu, maaf tadi sedang ke air dulu. Oke, tadi pertanyaannya udah dijawab Putri. Putrinya mana ya? Udah masuk lagi belum ya? Kayaknya Putri terkendala sinyal ya. Iya Ibu, ini keluar masuk terus. Oh, oke Putri. Putri ada yang mau ditambahkan tadi atau ada yang mau ditanyakan? Tadi kan terputus ya. Iya Ibu, cukup. Cukup ya. Putri ini sering jadi MC ya? Kenapa emang Bu? Tadi suaranya enak banget. Kalian tahu nggak? Kok ibu pasti ngedengerin kok asa berbeda dengan yang biasa itu. Benar nggak atau enggak ya? Perasaan aja ya. Iya Ibu, suka jadi MC. Oh iya. Ya benar nggak yang lain? Yusuf benar nggak tadi pas menjelaskan Putri? Ya Ibu, lebih kata-katanya terstruktur dan tenang Bu. Tenang, merasa tenang ya. Ya jadi tadi apa intonasi kali ya. Intonasinya itu pas gitu. Terus ibu berpikir apa ini suka jadi MC gitu. Bagus Putri ya, lanjutkan ya. Iya Ibu, terima kasih banyak. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Tri Asifa, ada yang mau ditanyakan? Ada suaranya ya? Coba. Ada nggak? Kok di ibu nggak ada ya? Tidak ada suaranya Ibu. Tidak ada ya? Pakai gerakan ada yang mau ditanyakan atau atau udah cukup? Pakai gerakan. Tapi Tri suara ibu ada? Ibu. Ya ada. Tapi putus-putus. Coba, ada yang mau ditanyakan? Tidak, katanya tidak ya? Atau ya, oke. Oke, tidak ada lagi. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, silakan Vina untuk disimpulkan terus ditutup ya. Kalau Vina, tadi Vina kan ya moderatornya? Vinanya masih di mute. Baik Ibu, sebentar.
Baik, kesimpulannya, pembelajaran terpadu merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Dengan adanya pemaduan itu, peserta didik akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi peserta didik. Pembelajaran terpadu sangat memperhatikan kebutuhan anak sesuai dengan perkembangannya yang holistik dengan melibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran, baik fisik maupun emosionalnya. Pembelajaran terpadu tipe integrated atau keterpaduan adalah tipe pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang studi. Menggabungkan bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menemukan keterampilan, konsep dan sikap yang saling tumpang tindih dalam beberapa bidang studi. Model pembelajaran integrated atau terpadu mempunyai ciri khusus, yakni memadukan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi inti topiknya sama. Pada model ini, tema yang berkaitan dan tumpang tindih merupakan hal terakhir yang ingin dicari dan dipilih oleh guru dalam tahap perencanaan program. Pertama kali, guru menyeleksi konsep-konsep, keterampilan dan sikap yang diajarkan dalam satu semester dari beberapa bidang studi. Selanjutnya, dipilih beberapa konsep, keterampilan, dan sikap yang memiliki keterhubungan yang erat dan tumpang tindih di antara berbagai bidang studi. Pembelajaran terpadu tipe integrated juga mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam penerapannya. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 8. Tapi memang kelompok 8 emang 3 orang atau ada yang nggak masuk? Memang 3 orang, Ibu. Berarti nanti 9, 10 juga 3 orang? Oke, berarti Betul, Ibu. Oh ya, Yusuf 9, 10. Terakhir Ibu kelompok 10. Oke, 10 ya. Kalau Selasa ini nggak ada libur kan? Oh, berarti aman ya, sampai 2 minggu lagi kita mudah-mudahan bisa tidak terkendala. Oke, berarti minggu depan kita ke kelompok imersif berarti ya. Baru nanti terakhir networking ya, terakhir ke 10. Oke, sepertinya perkuliahan hari ini cukupkan sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada ya? Cukup ya? Cukup, kita bertemu minggu depan di Zoom meeting lagi ya, di Zoom yang sama di hari Selasa jam 9.30. Terima kasih untuk perhatiannya, Yusuf juga untuk pertanyaannya, Ramadina, Vina, Putri, dan yang lainnya yang sudah membuka kamera juga, Vidi, Irfatri, Nisa, terus siapa lagi? Udah segitu ya. Ya, Dian yang lagi mumas ya, sukses juga mumasnya. Ini lagi di kampus ya. Oke, kita bertemu lagi minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ramadina jangan lupa ininya ya, rekamannya ya. Baik, Ibu. Oke, terima kasih semuanya.